Baik, ibu-ibu, bapak, jangan malu-malu ya di sini. Mungkin bisa aja Kang Teteh semuanya di sini saling mengetahui usaha satu sama lain dan bisa menambah relasi ya untuk nanti ke depannya. Bisa saling mengenal satu sama lain juga produk-produk yang sedang diemban oleh para usahawan. Ini banyak ya, ada yang dari bidang kuliner, ibu. Kebanyakan dari bidang kuliner ya, ibu bapak semuanya. Ada lagi yang mau sharing tentang usahanya? Sudah cukup ya. Oke. Sebelum kita memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita hari ini dengan Bapak Okta Eka Putra SEMM. Halo Pak Okta, apakah sudah ada di Zoom ini? Sudah, halo, apakah suara saya terdengar jelas? Halo Bapak, sudah terdengar jelas. Oke, oke. Selamat pagi, Ibu Sinta. Pagi Bapak. Eh, Ngomong-ngomong, Bapak sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini? Oh, akhir-akhir ini, akhir-akhir ini kalau di kampus kita di Prodi lagi mempersiapkan akreditasi Prodi. Jadi akhir tahunnya lumayan hektik gitu ya, Eh, crowded lah Hektik istilahnya ya karena Pak ya? ya gimana? Cukup cukup hektik juga ya Pak? Betul, karena lagi mempersiapkan dan akan disubmit segera di akhir bulan sekarang begitu. Jadi kita kejar target sebenarnya untuk kalau di prodi sendiri gitu ya. Begitu Boleh. kurang lebih Oh, aktivitas saya. gitu Pak. Terima kasih Bapak. Boleh nggak Pak? Di-spill sedikit-sedikit untuk pematerian pada hari ini gitu. Oke. Kurang lebih sesuai dengan judul gitu ya, kita nanti akan bicara tentang bahwa eh, bagaimana sih sebenarnya tantangan dan potensi dari digital bisnis itu sendiri gitu. Apalagi kita tinjau dari sisi keuangannya, nanti kita lihat bahwa apa sih yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai pelaku UMKM, itu dia juga akan dibahas. Kemudian nanti juga akan bicara bahwa posisi kita sebagai unit bisnis yang kita jalanin, mau itu tadi saya lihat beberapa udah ada yang komen F&B, kuliner dan seterusnya, mau kayak itu fashion atau apa. Nanti kita akan sama-sama coba lihat begitu kita itu ada di posisi mana sebagai UMKM, sebagai satu kesatuan yang disebut dengan UMKM, kan dia tidak berdiri satu gitu ya, dia terbagi menjadi beberapa. Nah, nanti kita tinjau bersama saya ada di UMKM yang mana. Terus dari sisi keuangan juga nanti ditinjau bahwa ya saya juga akan memampirkan juga data-data terkait dengan kondisi-kondisi terkini ya, baik itu tantangan dan lain-lainnya, kemudian juga kebangkrutan-kebangkrutan yang terjadi di UMKM. Nanti saya akan spill lah istilahnya data yang saya miliki gitu, yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di ruang virtual ini. Begitu kurang lebih. Bapak, mungkin nanti ke depannya bakal seru ya Bapak membahas-membahas topik pada hari ini. Betul, betul, betul. Ya, tapi apa namanya? Kadang-kadang keuangan itu membosankan ya, kadang-kala gitu ya. Enggak Dibandingkan dong dengan Bapak, marketing pasti gitu ya, bakal seru dibandingkan ya. dengan marketing biasanya marketing lebih ini gitu, tapi keuangan itu kadang-kala lebih gitu, lebih membosankan. Tapi ya kita akan coba nanti kita sama-sama berbagi gitu, nanti akan ada juga sesi discussion. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa menyampaikan kondisi terkini yang terjadi di lapangan yang Bapak Ibu rasakan. Nanti mungkin nanti kita akan ada diskusi di akhir ini ya, di akhir sesi begitu ya. Baik, Bapak, apakah Bapak sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini? Oh, boleh, boleh, boleh. Baik, Saya Bapak, terima kasih. langsung aja begini, Bu Sinta. Sebentar. Mungkin langsung saja ya, saya berikan kesempatan kepada narasumber kita, Bapak Okta Eka Putra SEMM, untuk memulai pelatihan waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya memulai, pertama-tama, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini, kemudian juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Irfan selaku penghubung dengan Rumah BUMN sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua, begitu ya. Nah, kemudian mungkin di sini juga ada hadir beberapa dosen dari Unibi, dari terutama program studi manajemen. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya terkait dengan materi hari ini. Oke, apakah sudah muncul? Sudah Bapak, sudah muncul. Oke, sebentar, sebentar ya. Oke. Oke, ini clear nggak? Jelas, jelas nggak ya? Soalnya di saya, oke, oke, Sudah Bapak, sudah clear. oke, siap. Baik, kita mulai. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, perkenalkan saya Oktay Kaputra. Saya adalah salah satu dosen di program studi manajemen. Kemudian, kebetulan saya dan atau bersama dengan rekan-rekan begitu saya mengampu di keuangan. Jadi hari ini saya coba untuk menyampaikan materi terkait dengan dari pasar tradisional ke digital, strategi keuangan UMKM untuk bertahan dan berkembang. Nah, jadi Bapak Ibu kita sadar bahwa hari ini kita tidak bisa lagi diam menonton pesaing kita atau rekan bisnis kita begitu, mereka mengambil pangsa pasar kita. Jadi kalau dalam bahasa marketing biasanya kita katakan bahwa ada yang namanya pasar adalah market, bahwa market itu semua orang berebut untuk mendapatkan itu. Nah, pada akhirnya nanti kita akan lari menjadi apakah produk kita market leader ataukah cuman sekedar followers saja atau bahkan ibaratnya mati sebelum berkembang begitu. Nah, jadi suatu keniscayaan Bapak Ibu semua bahwa kita harus beralih atau mengintegrasikan digitalisasi dengan kondisi apa namanya usaha tradisional. Jadi memang harus demikian. Jika tidak sulit mungkin menurut saya untuk bertahan begitu ya di kondisi yang saat ini. Oke, sebentar. Kenapa ya? Sebentar, sebentar, sebentar ya. Oh, oke. Baik, kita ke slide pertama, Bapak Ibu. Eh, Tentu sebelum kita bicara terlalu jauh berkaitan dengan UMKM, maka kita kenalan dulu secara singkat begitu, secara sederhana bahwa UMKM itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini dari yang saya kutip bahwa UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi di dalam UMKM itu bahwa ada tiga jenis usaha di sana, ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah. Nah, di mana eh, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah itu dikategorikan berdasarkan kepada skala bisnisnya atau omset yang dimiliki atau bisa diusahakan oleh eh, pelaku usaha tersebut begitu. Nah, di sini juga disampaikan bahwa UMKM itu memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi rakyat, penyerap tenaga kerja, dan penopang pembangunan ekonomi nasional. Jadi Bapak Ibu semua bahwa kita sadar UMKM di Indonesia itu menyumbang sekitar lebih dari 60% pendapatan negara begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa berapa ribu triliun gitu misalkan untuk APBN, maka 60%-nya itu adalah disumbang oleh UMKM yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Nanti di part berikutnya kita akan cek bahwa bagaimana
korelasinya atau hubungannya dengan Indonesia, Jawa Barat, dan Kota Bandung itu sendiri. Kita lihat bagaimana keterikatannya begitu. Oke, berikutnya adalah kita bicara tentang bahwa kita bicara bahwa apa namanya pemahaman dasar kita terkait UMKM kita mulai dengan menerjemahkan bahwa usaha mikro itu apa, usaha kecil itu apa, usaha menengah itu apa begitu. Kemudian mari Bapak Ibu lihat bahwa kira-kira usaha yang Bapak Ibu jalankan hari ini, apakah itu kuliner, apakah itu fashion atau apapun itu bentuknya, kira-kira saya adanya di usaha yang mana? Yang mikro kah, yang kecil kah, atau yang menengah? Nah, ini penting untuk kita mengidentifikasi ya Bapak Ibu, karena nanti akan berdampak pada apa? Pada kemungkinan-kemungkinan terhadap akses-akses keuangan yang disediakan oleh pemerintah khususnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita bicara terkait dengan usaha mikro begitu, kita lihat bahwa usaha mikro itu dipatok pada aset maksimal itu 50 juta. Aset maksimal itu 50 juta, omset tahunan maksimalnya itu 300 juta. Itu masuk ke dalam kategori usaha mikro. Nah, kemudian usaha kecil. Usaha kecil itu aset lebih dari 50 juta hingga 500 juta. Jadi rentang antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Omset tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 M. Itu masuk ke dalam kategori usaha kecil. Kemudian yang berikutnya adalah usaha menengah, yaitu aset dan omset tahunan itu lebih dari 2,5 M hingga 50 miliar. Nah, ini adalah tiga pengkategorian UMKM itu sendiri. Jadi, mari kita lihat Bapak Ibu usahanya ada di mana? Apakah usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah? Nah, kita lanjut ke part berikutnya. Oke, nah berdasarkan undang-undang Bapak Ibu, tadi kan kita bicara di part sebelumnya, kita bicara bahwa di sini kita bicara tentang aset. Nah, pemaknaan aset di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berkaitan dengan UMKM, aset itu berupa aktiva tetap atau aktiva lancar, tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi, bangunan usaha kalau punya sendiri begitu, kemudian atau sewa kalau misalkan tanah punya sendiri ataupun sewa itu tidak termasuk ke dalam kategori aset dalam pengklasifikasian usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang aktiva tadi, ada aktiva tetap. Secara pengertian, aktiva tetap itu apa begitu ya? Aktiva tetap secara pengertian dapat kita jabarkan sebagai aset yang dimiliki untuk mendukung operasional usaha dan biasanya berumur panjang. Jadi maksudnya adalah aktiva tetap itu aset yang kita miliki, dia berumur panjang, kemudian bertahannya lebih lama begitu maksudnya. Kalau di sini bisa kita contohkan seperti mesin dan peralatan produksi, kendaraan operasional, perabotan atau perlengkapan usaha begitu, utensil, peralatan teknologi gitu ya yang digunakan untuk mendukung berjalannya usaha. Nah, itu masuk ke dalam kategori aset tetap. Kenapa dia aset tetap? Karena ketika kita membutuhkan uang begitu ya, kalau kita membutuhkan cash gitu ya dalam bentuk uang cash cepat, aset atau aktiva tetap ini membutuhkan waktu untuk kita menjualnya. Makanya dia dikatakan aktiva tetap. Sehingga nggak bisa kalau misalkan hari ini saya butuh uang, sore ini saya jual mesinnya dan hari ini laku. Itu belum tentu terjadi seperti itu dan bisa jadi menunggu beberapa waktu lamanya begitu sehingga baru bisa terjual. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan aktiva tetap. Sedangkan aktiva lancar itu aset yang mudah dicairkan atau digunakan dalam jangka waktu pendek. Artinya, ketika Bapak Ibu membutuhkan uang begitu, membutuhkan cash untuk membayar apa sesuatu begitu, maka dicairkannya lebih mudah, lebih cepat gitu. Kalau di sini adalah apa? Kas yang kita miliki atau uang tunai, piutang usaha. Piutang usaha itu adalah tagihan dari pelanggan atau misalkan kalau misalkan Bapak Ibu yang bergerak di bidang F&B misalkan, kemudian bekerja sama dengan satu katakanlah misalkan wedding organizer begitu atau event organizer, kemudian Bapak Ibu jadi tenan di sana
kemudian ada tagihan yang belum terbayarkan dari mereka ke Bapak Ibu, itu masuknya adalah piutang usaha. Jadi piutang, hutang orang ke Bapak Ibu sebagai pelaku usaha seperti itu. Atau persediaan barang dagangan. Jadi persediaan atau bahasa Inggrisnya inventory ya, itu adalah bagian dari aset lancar atau aktiva lancar atau aset yang benar dicairkan ketika kita membutuhkan pembiayaan seperti itu, atau bahan baku dan investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek Bapak Ibu adalah investasi di bawah 1 tahun begitu ya. Misalkan Bapak Ibu ada di reksadana atau apa dan seterusnya begitu. Nah, ini termasuk ke dalam aktiva lancar. Gitu. Kemudian, nah, bicara soal pengertian UMKM, pengkategorian UMKM, kemudian bicara juga tentang apa ya makna dari aset yang dimaksudkan dalam UMKM, maka kalau misalkan Bapak Ibu mengidentifikasi bahwa oh, usaha yang saya jalankan, saya punya kas atau uang tunai untuk kegiatan usaha, begitu ya, itu misalkan 10 juta. Terus dicek persediaan barang di toko atau usaha F&B ya, persediaan misalkan ada ayam di sana atau ada something begitu, ada sayur dan lain-lainnya, itu bernilai uang begitu ya. Jadi dinilai dengan uang, inventory atau persediaan barang dagangan itu misalkan setelah dicek begitu dihitung ada 20 juta. Kemudian, oh Bapak Ibu punya tuh yang tetapnya misalkan atau aktiva tetap misalkan mesin dan lain-lainnya atau apapun itu yang sifatnya tetap ketika mau dijual itu adalah membutuhkan waktu, maka misalkan diidentifikasi oh saya punya nih barang-barangnya, misalkan barangnya sebesar 15 juta, maka dari kondisi yang ini Bapak Ibu eh, total aset yang dihitung adalah sebesar 45 juta, 10 juta, 20 juta, dan 15 juta. Maka 45 juta total aset ini kita bisa identifikasi. Kita ada di mana? Di mikrokah, di makrokah, atau di mikrokah, di kecilkah, atau di menengah. Begitu. Dengan aset total adalah 45 juta. Begitu Bapak Ibu. Tinggal merujuk ke slide-slide sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bicara lebih lanjut terkait dengan overview UMKM pada tahun 2023. Nah, ini data yang saya himpun, yang saya baca dari berbagai sumber begitu ya. Kita ingin cek bahwa sebagai pengantar lah begitu ya. Bagaimana sih kondisi UMKM kita gitu, baik itu Indonesia, Jawa Barat maupun Kota Bandung. Nah, berdasarkan hasil penelusuran yang saya lakukan Bapak Ibu, ditemukan bahwa kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto nasional ya itu adalah sebesar 61% atau setara dengan 9,5 triliun rupiah ya, seluruh Indonesia dengan jumlah unit UMKM itu adalah 66 juta unit. Ya, kita bicara UMKM 66 juta unit itu mempekerjakan sangat banyak tenaga kerja. Jadi dia menciptakan lapangan kerja. Betul seperti itu. Nah, kemudian dari 66 juta unit ya yang ada begitu kita tarik ke Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada sekitar 7 jutaan unit UMKM. Kemudian Kota Bandung sendiri ada sekitar 10.107 unit UMKM, baik itu kecil, menengah, dan mikro gitu ya. Nah, jadi itulah kondisi real atau overview nyata bagaimana kondisi kondisi UMKM kita. Nah, inilah kondisinya seperti ini Bapak Ibu semua. Nah, dari kondisi ini ya, 90%-nya adalah usaha mikro. Jadi asetnya di bawah 50 juta seperti itu. Nah, apa kendala pada usaha mikro dan lain-lainnya nanti ya di UMKM ini apa sih masalahnya? Nanti kita cek lebih jauh Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas berikutnya. Oke, kita masuk ke part berikutnya gitu ya, ke part berikutnya yaitu berkaitan dengan platform digital untuk UMKM, pilihan dan potensi. Nah, ini ketika kita bicara tentang platform digital untuk UMKM, maka saya mencari tahu bagaimana sih
fungsi atau kehadiran dari platform digital ini bagi UMKM. Di sini, berdasarkan survei Kata Data pada tahun 2023, dia menyebutkan bahwa 70% UMKM yang menggunakan marketplace itu melaporkan peningkatan omset. Nah, di sini ada kurang lebih 40 apa namanya peserta ya atau partisipan begitu. Dari survei ini, apakah Anda begitu ya termasuk ke dalam salah satunya? Nah, itu nanti kita diskusikan di periode berikutnya atau di sesi berikutnya. Nah, kalau misalkan kita bicara ada 10 UMKM yang dari tadinya tidak menggunakan baru kemudian menggunakan marketplace, berarti 7 di antaranya itu terjadi peningkatan omset. Nah, kalau misalkan ada 100, maka 70 itu 70 UMKM itu ya 70 bidang usaha atau nama usaha itu mengalami yang namanya peningkatan omset. Jadi bukan peralihan, mengintegrasikan ya kolaborasi antara pas yang tradisional dengan yang digital. Menurut survei Kata Data 2023 naik sebesar 70% melaporkan bahwa akan terjadi peningkatan omset. Nah, menurut penelitian dari McKinsey 2022, dia menyatakan bahwa UMKM di Indonesia yang menggunakan platform digital memiliki potensi pertumbuhan pendapatan hingga 26% lebih. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang materi, tentu kita akan bicara dulu tentang data, ya, bukti nyata, data empiris gitu ya. Data memang yang terjadi gitu. Inilah kondisi kita gitu. Jadi, apakah masih ada penyangkalan begitu ya dari kita untuk bahwa oh saya tidak mau beralih, saya tetap akan seperti ini gitu. Nah, dengan data ini ya kita akan bertanya lagi bahwa ya, saya harus beralih atau enggak ya begitu ya. Nah, nanti kita diskusi terkait dengan itu tentang pilihan platform digital untuk UMKM. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tentu cukup familiar begitu dengan beberapa yang akan saya jelaskan pada part ini ya, pada bagian ini. Yang pertama, bahwa kita bicara tentang e-commerce ya atau market Ibu terkait dengan platform digital itu adalah sebentar terkait dengan platform digital itu adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lainnya. Nah, apa fungsi dari Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lainnya ini? Fungsinya adalah untuk membuka toko online, menjual produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. Oke. Tadinya Bapak Ibu jualan di Bandung hanya untuk orang Bandung saja atau katakanlah lebih jauh itu adalah orang Jawa Barat begitu. Nah, setelah apa namanya? Setelah beralih begitu, maka Bapak Ibu dapat menjangkau dan menjual produk ke pasar yang lebih luas. Artinya apa yang tadinya di Jawa Barat atau di Bandung sekarang bisa dikirim ke Jakarta, misalkan kemudian keluar Jawa, keluar Jakarta, bahkan di Sumatera dan seterusnya. Nah, ini fungsi dari e-commerce atau dalam bahasanya adalah marketplace itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah, sudahkah kita menggunakan? Nah, kalau saya yakin dan percaya pasti sudah menggunakan lah, pasti Bapak Ibu sudah menggunakan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Karena pasti ada marketing-marketingnya juga yang menghampiri Bapak Ibu sebagai pelaku usaha untuk ikut di dalam skema mereka begitu. Nah, kalau Bapak Ibu belum atau di sini belum ada yang apa namanya beralih begitu ke platform seperti ini, maka saya menyarankan Bapak Ibu untuk segera beralih begitu. Kenapa? Memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa dengan beralih itu jadinya banyak hal yang kita kerjakan. Tapi kalau banyak hal yang kita kerjakan itu ternyata mampu meningkatkan omset kita, penjualan kita, begitu Bapak Ibu,
Saya pikir itu layak untuk kita coba seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keuntungannya mudah digunakan, tersedia fitur promosi, menjangkau banyak konsumen. Ini kalau kita bicara marketplace, ya pilihannya. Sedangkan media sosial, Bapak Ibu bisa menggunakan apa? Ada Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain-lainnya. Fungsinya adalah promosi produk, membangun brand awareness, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang e-commerce atau marketplace, interaksi dengan pelanggan itu kecuali live gitu ya, kecuali ketika kita Shopee Live gitu misalkan, itu oke lah ada interaksi. Tapi kalau misalkan penjualan seperti pada umumnya begitu, maka itu tidak ada interaksi, paling di chat doang seperti itu. Nah, sementara di Instagram, di Facebook, di TikTok begitu, Bapak Ibu bisa cek bahwa eh, deng orang itu senang belanja sesuatu ketika dia benar-benar mengetahui kondisi barang itu. Dia bisa secara detail bertanya tentang kondisi barang itu. Itulah apa nama psikologinya sebagai seorang konsumen. Dia nggak mau beli barang itu ibaratnya beli kucing di dalam karung bahasanya. Jadi nggak tahu tuh barangnya gimana. Yang penting oh baju baju udah aja gitu. Nggak mau. Dia mau lihat motifnya, dia mau tahu gimana sih rasa kainnya, walaupun dia tidak bisa mencoba begitu ya. Kemudian dia pengen tahu itu apa namanya, apakah kasar atau enggak dan lain-lainnya. Nah, yang seperti itu kita acap kali atau sering temukan itu di mana? Ketika kita live di Instagram, ketika kita berinteraksi. Jadi kadangkala misalkan kita live gitu ya Bapak Ibu, kalau kita bicara platform digital, bahwa kita bukan dalam tahap menjual saja. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa oh kalau saya live itu saya harus jual. Saya harus jual sekian-sekian. Enggak. Tidak melulu tentang berapa unit yang terjual. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa ada yang namanya brand awareness ya. Bahwa brand awareness itu membuat orang tahu bahwa di dunia ini ada produk yang namanya X misalkan. Hasil karya dari Bapak Ibu semua. Oh, sebentar Bapak Ibu. Oh, oke. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Baik, tadi sampai kepada media sosial. Nah, bahwa ada hal penting ketika kita yang namanya membangun brand awareness. Jadi kita pengen orang tahu dulu gitu. Nggak melulu orang harus langsung beli ketika kita live. Orang tahu dulu, oh bahwa kita ada. Kemudian kita konsisten melakukan itu. Nah, maka suatu waktu proses pembelian itu akan terjadi begitu. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat, misalkan saya ambil contoh gampang, kenapa sih misalkan teh botol sosro udah segede itu tetap juga masih beriklan? Banyak produk-produk yang udah gede, udah jadi market leader, udah jadi penguasa pasar di Indonesia, misalkan seperti itu, tetap dia beriklan. Apakah itu di billboard, apakah itu di TV, apakah itu di YouTube, apakah itu dimanapun platformnya, dia masuk. Untuk apa? Inilah Bapak Ibu, untuk brand awareness. Supaya orang tidak lupa, supaya orang ingat bahwa ada produk kita di sana. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai produk itu bagus, tapi orang tidak tahu. Karena apa? Karena Ibu atau Bapak Ibu semua fokusnya adalah misalkan hanya menjual saja gitu, supaya terjual, terjual, terjual. Gitu. Nah, itu tapi tidak menanamkan bahwa produk saya punya value seperti itu. Oke. Kemudian keuntungannya apa? Biaya rendah, cocok untuk storytelling dan mendukung interaksi dua arah. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen keuangan. Nah, apa platform digital yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk manajemen keuangan? Nah, di sini saya coba kutip beberapa, ada buku warung, buku kas, jurnal ID dan lain-lainnya. Nah, fungsinya itu apa? Untuk mencatat transaksi, mengolah arus kas, dan membuat laporan keuangan. Keuntungannya meningkatkan efisiensi dan membantu perencanaan keuangan. Nah, artinya bahwa ini beberapa teman saya punya teman beberapa Bapak Ibu yang bekerja di buku warung, ya buku warung kantornya Jakarta, terus tapi mereka punya karyawan mereka tuh fleksibel, bisa di Bandung, bisa di mana-mana begitu. Nah, kita lihat bahwa eh, dengan menggunakan manajemen keuangan atau aplikasi digital ini Bapak Ibu, apa namanya mempermudahkan kita begitu. Kita tidak perlu mencatat dengan dari HP misalkan seperti itu atau dari laptop kita bisa dengan lebih tertata, lebih rapi dan lain-lainnya. Sebenarnya ke sana arahnya.
Atau yang paling rendah grade-nya itu misalkan Bapak Ibu masih mencatat begitu, masih oke lah. Tapi ada manajemennya gitu. Dibukukan secara benar bahwa oh hari ini terjual segini, produk yang habis tuh ini, pemasukan segini dan lain-lainnya. Nah, itu yang penting dan kadangkala di di kategori mikro ya ataupun kecil begitu, ini belum terlalu tersentuh gitu. Apalagi yang mikro. Biasanya yang mikro itu misalkan di sana dia ngejual, di sana dia pakai untuk jajan, di sana pokoknya semua aktivitas keluarga gitu ada di situ gitu. Selesai. Jadi sulit pada akhirnya untuk melacak transaksi ya. Nah, sementara kita pengen membuat yang namanya laporan keuangan misalkan. Ada laba rugi, ada neraca, ada arus kas di sana. Tapi dengan kondisi yang seperti itu jadi sulit Bapak Ibu. Makanya buat Bapak Ibu yang misalkan posisinya seperti yang saya bilang tadi, bahwa adanya di mikro misalkan, kemudian juga masih berantakan sekali dengan kondisi pengurusan keuangannya, maka kita mulai yuk gitu. Kita mulai untuk menata gitu. Kita mulai untuk, oi, pelan-pelan dulu aja. Yang namanya mulai kan nggak harus semuanya berubah total gitu ya. Nggak harus ada perubahan ekstrim, nggak harus Bapak Ibu. Jadi kita mulai pelan-pelan, kita tata satu persatu begitu, biar nanti keuntungannya buat siapa? Buat Bapak Ibu juga. Lebih enak, lebih tahu, oh bulan ini kita dapat berapa ya pendapatannya, kemudian pengeluarannya berapa, dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian yang logistik ada Gojek, Grab, Grab Express, JNE, Si Cepat, dan lain-lainnya. Ini Bapak dapat dapat menjadi pilihan Bapak Ibu, misalkan untuk apa? Untuk mengelola pengiriman barang dengan mudah. Kemudian keuntungannya mempercepat distribusi produk kepada pelanggan. Nah, misalkan, jadi dulu misalkan di tahun 2014 mungkin ketika Gojek belum masuk ke ke kita begitu ya, kita masih menggunakan katakanlah ojek gitu ya, ojek yang ada di pangkalan. Semua unit usaha itu akhirnya mendirikan namanya delivery-nya mereka sendiri gitu. Mereka ada motor beberapa biji misalnya gitu, hadirnya Gojek, Grab begitu ya, dengan berbagai 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 apa namanya platform yang ditawarkan atau jenis-jenis yang ditawarkan, itu kan memberikan kemudahan bagi siapa? Bagi dua pihak, bagi produsen dan bagi konsumen. Bagi produsen, produsen jadinya apa? Mempercepat distribusi produk. Bagi konsumen, dia menghemat waktu. Waktu yang tadinya dia gunakan untuk membeli barang, dia bisa alihkan untuk hal lain yang jauh, misalkan lebih bermanfaat dan tetap pembelian tetap terjadi seperti itu. Maka ketika kita abai, ketika kita tidak menyadari bahwa ada ini semua, maka kita tertinggal Bapak Ibu. Kita jauh tertinggal begitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Nah, ada beberapa yang pada akhirnya memilih untuk saya mau belajar. Nah, tapi tidak sedikit yang pada akhirnya nggak mau ini susah, nggak mau saya mah gaptek gitu. Nah, yang kayak gitu. Ini yang memang kita butuh pendampingan, butuh pelatihan yang lebih lebih intensif. Nggak bisa cuma sejam atau sejam setengah seperti ini, Bapak Ibu langsung jadi bisa gitu ya, nggak akan bisa gitu. Nah, kita butuh yang namanya pendampingan secara intens. Misalkan mungkin Bapak Ibu selain ada coaching dan lain-lainnya mungkin yang disediakan oleh rumah BUMN, Bapak Ibu juga bisa misalkan tadi di awal ada video menampilkan bahwa Unibi punya PIB begitu. Bapak Ibu bisa berkonsultasi di sana, didampingi, di coaching gitu. Jadi supaya apa? Tadinya belum ada laporan keuangan, jadi ada. Misalkan nih, saya punya nih Excel untuk laporan keuangan. Saya kasih ke Bapak Ibu. Kalau saya hanya kasih aja, kemudian Bapak Ibu pun tidak mengerti cara menggunakannya, itu kan percuma. Jadi putus itu. Knowledge aja, berbagi aja, sharing aja, Bapak Ibu. Nah, tapi langkah nyatanya adalah Bapak Ibu harus masuk, harus mengakses. Kebetulan kan misalkan ada coaching dan lain-lainnya, ada ya, pokoknya intinya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan bisnis ini yang dari tadinya hanya kecil,
Skalanya berjalan tahun bertambah dan bertambah. Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai, ya saya nggak tahu apakah itu nyaman atau tidak. Kalau saya bilang bahwa misalkan banyak ada yang toko kelontongan misalkan. 10 tahun yang lalu segitu. Hari ini segitu juga sama. Kan berarti tidak ada perkembangan yang signifikan begitu. Ibaratnya ya udah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, udah kelar gitu. Padahal dalam bisnis kan nggak bisa kayak gitu, Bapak Ibu. Dalam bisnis kita bicara bahwa visioner kita ke depan, ada inovasi nggak di sana. Kita mau mengambil sebanyak-banyaknya pasar supaya apa? Kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pembayaran digital. Ini ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja dan lain-lain. Ada eh, apa namanya, Kris misalkan pakai barcode begitu Bapak Ibu sekarang mendukung pembayaran cashless. Nah, masih banyak nih di kita yang tidak mau cashless. Itu kondisinya. Jadi, padahal Bapak Ibu percayalah bahwa konsumen itu tidak mengalami keberatan. Misalnya gini, ketika Bapak Ibu misalkan lah gini, ada saat Bapak Ibu ngurus cashless ternyata akan dipotong sekian misalkan. Terus Bapak Ibu tidak berkenan menaikkan harga, tapi ya udah bilang aja ke konsumennya, apa namanya, sejujur-jujurnya bahwa ini akan ada biaya admin segini nanti dipotongnya. Konsumen itu nggak akan ada problem ketika kita apa punya trust Bapak Ibu. Bapak Ibu menyampaikan dengan benar kepada konsumen, konsumen akan menerima itu. Kenapa? Karena konsumen hari ini berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu misalkan kita mungkin akan bawa uang di dompet lumayan banyak gitu. Hari ini uangnya cuma ada di dalam HP ibaratnya seperti itu ya. Di dalam HP tinggal di-scan selesai. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengadopsi pembayaran digital, bahkan transfer pun tidak bisa, misalkan ya, masih saya temukan begitu, udah tidak bisa kris tuh ya oke lah gitu ya. Tapi misalkan transfer pun nggak bisa, maka itu akan apa ya istilahnya, mengurangilah pendapatan Bapak Ibu karena beberapa pelanggan itu atau beberapa konsumen itu dia akan memilih bahwa ya udah saya akan bayarnya pakai cashless aja lah. Seperti itu. Atau misalnya ketika makan rame-rame sama teman-temannya, ya dia nggak bawa uang dengan kapasitas yang banyak begitu, maka dia akan bayar pakai cashless atau transfer misalkan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sadari Bapak Ibu. Kadang kayak sebagai contoh aja, kemarin saya di DU begitu, saya datang ke satu apa namanya toko kelontongan begitu, karena saya kepagian datang ke lokasi saya berkegiatan, saya tanya bisa pakai kris nggak? Oh nggak bisa gitu, transfer nggak bisa. Oke, akhirnya saya balik Bapak Ibu. Saya balik, saya pergi ke kalau Bapak Ibu tahu di daerah Bromius itu ada banyak jajanan yang jual-jualan di situ. Nah di sana ada tuh toko kelontongan juga yang jualan. Saya tanya ada kris nggak? Ada. Ketika ada kris, ya udah saya belanja di sana. Saya ngopi di sana, saya beli ini, saya beli itu di sana sudah selesai. Selesai. Berarti kan tadinya potensi keuntungan itu untuk ibu yang pertama. Tapi karena satu kondisi bahwa hari ini tidak diadopsi, ya udah beralih rezekinya itu, ya kan. Makanya mungkin pemaknaan bahwa rezeki tidak akan tertukar ya itu, tapi pada hari ini Bapak Ibu usahakanlah bahwa mendukung berbagai jenis kegiatan digital agar ketika konsumen datang dia terlayani. Konsumen kita itu ibaratnya kan tidak pada usia lanjut semuanya Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang, Gen Z, anak-anak muda gitu ya. Umurnya mungkin 30 ke bawah atau 30 ke atas atau di bawah 50 tahun yang masih yang terpapar dengan gadgetnya lumayan tinggi gitu. Yang akhirnya apa yang terjadi? Mereka based on gadget sementara kita sebagai orang yang menjual kita tidak open, tidak terbuka. Ya udah, peluang itu jadinya lari ke orang yang lebih terbuka. Nah, seperti itu. Kemudian platform digital juga memberikan pilihan Bapak Ibu untuk mengakses yang namanya pendidikan dan pelatihan. Di sini ada misalkan Google Skillshop, Coursera, UKM Academy dan UMKM Academy dan lain-lainnya. Itu bisa kita akses Bapak Ibu untuk apa namanya mempercepat distribusi produk pada pelanggan, membangun apa namanya networking. Seperti hari ini Bapak Ibu hadir di sini sekian orang begitu ya, kita membangun networking ini. Kita kenalan suatu waktu, ada hal-hal yang prospeknya bagus ya bisa kita bicarakan. Apakah antara saya sebagai narasumber dengan Bapak Ibu semua sebagai partisipan atau antara sama-sama Bapak Ibu sebagai partisipan.
Begitu, pasti akan terjadi. Makanya apa namanya belajar itu jangan nggak pernah berakhir ya Bapak Ibu ya. Harus diikuti terus menerus. Siapapun pembicaranya begitu pasti ada hal-hal baru yang bisa kita diskusikan, kita petik dan seterusnya. Itu. Berikutnya saya akan sampaikan potensi digitalisasi bagi UMKM. Nah, di sini kita bicara bahwa apa potensi digitalisasi bagi UMKM. Tadi saya sudah paparkan bahwa akses pasar global. Di sini pasar global Bapak Ibu bisa maknakan apakah itu ke mendunia ya atau misalkan melebarkan sayapnya yang tadinya hanya di Bandung jadi Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Indonesia, dari Indonesia ke negara tetangga misalkan, ya itu udah go global juga maksudnya. Jadi akses pasar go global ini maksudnya adalah memperluas akses pasar Bapak Ibu semua. Nah, itulah yang terjadi. Potensi yang akan kita gunakan. Saya ambil contoh misalkan Bapak Ibu mungkin banyak yang tahu brand lokal yang namanya Erigo, misalkan, aparel, jual baju dan lain sebagainya. Apakah dia dulu tuh tiba-tiba besar? Ya enggak kan? Dia termasuk dalam UMKM yang dapat suntikan dana. Kenapa? Karena pengelolaan keuangannya bagus, Bapak Ibu. Nah, kalau pengelolaan keuangan bagus, satu waktu ada akses permodalan atau ada hibah-hibah berkaitan dengan untuk mensejahterakan UMKM, maka kita punya bargaining position. Maka kita punya kemampuan bersaing. Kita bisa bersaing. Tapi kalau nggak punya, catatannya amburadul, ya udah sulit gitu. Bahkan untuk mengakses KUR kredit usaha rakyat yang dikeluarkan pemerintah juga itu jadi sulit. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Itu akses pasar. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya operasional melalui otomasi dan teknologi. Nah, jadi tadi ya yang tadinya misalkan Bapak Ibu bikin barang itu secara manual begitu misalkan Bapak Ibu bikin cendolnya manual masih dipres segala macam. Sementara orang lain udah pakai mesin ya, satu kali aduk bisa segini, waktu selesai lebih singkat, jumlah yang diproduksi lebih banyak. Nah, inilah maksudnya dengan efisiensi operasional. Memang ada biaya investasi terhadap aset. Kemudian meningkatkan brand awareness, kemudian data driven decision Bapak Ibu dengan data dari platform UMKM dapat membuat keputusan berbasis analisis. Misalkan Bapak Ibu kalau misalkan punya Instagram dan Instagramnya adalah Instagram bisnis begitu, ketika Bapak Ibu menjual produk misalkan apa namanya mempromosikan produk Bapak Ibu, kemudian produk itu dipromosikan dengan berbayar ya, Bapak Ibu bisa menentukan saya maunya berapa puluh ribu. Kemudian tentang usia konsumen yang mau disasar itu siapa. Nah, itu data itu nanti Bapak Ibu bisa kita olah bahwa oke, ternyata produk saya itu disenangi oleh orang yang kalangannya segini. Orang-orang yang kalangannya misalkan umurnya 25 sampai 50 itu lagi usia apa? Produktifkah, tidak produktifkah atau apa? Berarti gimana harga dan lain-lainnya? Dampaknya jadi besar Bapak Ibu. Kemudian mendorong inovasi produk. Masukan dari konsumen dapat digunakan untuk mengembangkan produk. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan digitalisasi, ketika yang makan produk kita atau yang menggunakan produk kita hanya orang sekeliling kita atau hanya orang-orang terdekat kita saja, maka apa namanya masukan itu menjadi kurang greget gitu. Tapi ketika beragam ya ibaratnya banyak kepala gitu, banyak kepala maka banyaklah masukan. Jadi kita bisa cek masukannya itu benar atau tidak, masukannya itu cocok enggak dengan profil bisnis kita. Nah, itu yang akan kita yang pada akhirnya kita jadi belajar Bapak Ibu. Seperti itu. Berikutnya oke, masih ada waktu. Berikutnya, kita bicara tentang strategi keuangan untuk pemasaran digital. Ya, data menunjukkan bahwa data Bank Indonesia 2023, anggaran iklan rata-rata UMKM di Indonesia itu 15-20% dari total pendapatan. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau kita lihat bahwa merujuk ke data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 bahwa UMKM itu rata-rata menyisihkan 15 sampai 20% dari total pendapatan bersihnya ya
pendapatan bersih ya, bukan pendapatan kotor. Pendapatan bersihnya untuk kegiatan iklan. Nah, itu UMKM yang ada mikro, ada kecil, ada menengah. Mari kita lihat ke usaha kita, Bapak Ibu. Nah, usaha kita kategorinya apa misalkan? Anggaplah usaha kita kategorinya adalah mikro. Ketika kita mikro, pendapatan kita berapa per bulan? Berapa yang kita sisihkan? Pak, saya mah jualannya kelontongan, Pak. Di kelontongan di tempat saya aja ada tiga, Pak. Gimana saya bersaing, Pak? Misalkan seperti itu. Atau gimana saya bersaing, Kang? Misalnya gitu. Tidak gitu konsepnya, Bapak Ibu. Iklan tetap harus ada dilakukan. Apakah iklannya bentuk apa? Apakah bentuknya promosi, bundling produk dengan Bapak Ibu apa namanya? Men-spare atau menyisihkan 15 sampai 20% ini dari pendapatan bersihnya, kan setidaknya Bapak Ibu memberikan apa ya? Penghargaan lah kepada konsumen-konsumen loyal yang datang belanja ke toko Bapak Ibu. Nah, kalau konsumen loyal ini Bapak Ibu pupuk terus-menerus, bikin dia nyaman, loyalitasnya meningkat. Kalau loyalitasnya meningkat, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kalau dalam kondisi tradisional kita bilangnya WOM, word of mouth. Dia akan menceritakan ke orang-orang. Nah, pelayanan yang seperti itu, service yang Bapak Ibu berikan seperti itu, secara langsung mungkin tidak memberikan dampak, tapi secara berkelanjutan itu akan memberikan dampak. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, yang berikutnya adalah statistik 2022, kampanye digital dapat meningkatkan konversi penjualan hingga 32%. Bapak Ibu yang membuka akun misalkan di Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya, Bapak Ibu lihat ada Shopee 11.11, Shopee 12.12, ada bulan bulan belanja nasional dan lain-lainnya. Banyak sekali platform itu menyediakan. Kita tinggal masuk ke sana gitu. Kita tinggal ikut. Nah, itu yang terjadi. Ketika keikutan itu menurut data dari Statista ini Bapak Ibu, bahwa 32%-nya itu meningkatkan penjualan, dapat dikonversi. Jadi keikutsertaan kita meningkatkan penjualan itu sendiri. Seperti itu. Memang setiap kita ikut iklan dan lain-lainnya itu ada biaya admin, ada biaya keikutsertaan dan lain-lainnya. Tapi mungkin kita juga bisa memperhitungkan apakah ini sesuai atau tidak gitu. Jadi maksudnya adalah jangan sampai Bapak Ibu tidak memperhitungkan, tidak melakukan, atau tidak memperhitungkan tapi melakukan tapi rugi. Nah, ya nggak boleh seperti itu. Yang bisa adalah bahwa semuanya harus diperhitungkan, semua harus dirinci supaya risiko risiko itu bisa diminimalisir gitu. Memang kita tidak bisa terhindar 100% dari risiko Bapak Ibu. Maka solusinya adalah kita meminimalisirkan risiko yang terjadi. Itu. Oke, berikutnya adalah kita bicara tentang konteks pemasaran digital dan keuangan. Nah, kalau kita lihat, maka bicara tentang konteks pemasaran digital dan keuangan tradisional, yang pertama itu adalah pemasaran yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, mesin pencari, ya, search engine atau search engine marketing, begitu, email marketing, dan iklan berbayar. Ada Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lainnya. Ini orang-orang marketing yang bicara seperti ini. Tapi, ketika kita bicara keuangan, pengalokasian, ya, kalau misalnya Bapak Ibu nanya, Pak, gimana sih cara atau Kang, gimana sih cara saya bikin Google Ads? Ya mungkin saya nggak terlalu ngerti juga gitu, karena bukan bidang saya. Tapi iklan yang dilakukan ini berhubungan, ya, beririsanlah dengan yang namanya financial planning, perencanaan keuangan. Ya, kita bicara hari ini perencanaan keuangannya adalah perencanaan keuangan untuk usaha. Jadi jangan sampai iklan atau di sini dikatakan kampanye digital begitu, biaya-biaya yang dikeluarkan Bapak Ibu untuk iklan di media sosial, di marketplace atau di apapun itu bentukannya itu menjadi membebani keuangan bisnis. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pemasaran melalui platform digital, itu harus dilakukan yang namanya evaluasi. Tidak bisa tidak. Kita harus evaluasi bagaimana kinerjanya. Nah, ini kadang-kadang yang kita luput, Bapak Ibu. Jadi kita kita tuh misalkan ikut-ikut 11-11 ikut, 12-12 ikut misalkan. Bulan belanja nasional ikut-ikut, semuanya kita ikut.
Tapi apakah kita pernah mengevaluasi keikutsertaan kita pada iklan, pada kampanye yang kita lakukan dengan tujuan untuk mengkonversi lebih tinggi penjualan, itu tercapai atau enggak? Jangan-jangan tidak tercapai. Atau jangan-jangan plus-plus, misalkan seperti itu. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Jangan sampai kita, oh saya sudah beralih, gitu kan ya. Tapi kita beralih hanya sekedar beralih. Atau ketika kita mengintegrasikan, hanya sekedar mengintegrasikan saja. Jangan. Tetap harus di follow up Bapak Ibu, tetap harus dievaluasi, tetap harus dimonitoring gitu. Supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan ya terkait dengan pemasaran digital yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan itu tidak membebani. Jadi jangan sampai nanti karena iklan arus kas kita terganggu ya, uang tunai yang kita miliki untuk pembayaran operasional, pembelian bahan baku dan lain-lainnya itu jadi terkendala gitu. Nah, ini apa namanya yang harus menjadi perhatian. Kemudian penetapan anggaran pemasaran digital. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa sebaiknya Bapak Ibu gitu, kalau kita merujuk kepada data, Bapak Ibu mengalokasikan sebesar 15 sampai 20% dari total pendapatan untuk biaya pemasaran digital. Nah, mentok-mentok masih oke lah 10% gitu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu dapat pendapatan bersih satu bulan itu misalkan 1 juta begitu, maka kalau bisa 10%-nya untuk iklan pemasaran digital begitu. Supaya apa? Supaya orang tadi awareness-nya ada, supaya produk kita dikenal. Kalau itu bentuknya warung, supaya warung kita orang tahu kalau kita ada buka warung di sana. Supaya orang nyoba dulu tuh makanan di kita. Ketika dia udah nyoba, enak, dia akan balik lagi mengajak orang-orang lain untuk kembali ke sana. Seperti itu. Makanya penetapan anggaran pemasaran itu juga penting. Jangan sampai Bapak Ibu kita bablas. Misalkan kita beriklan gede tanpa tahu apa namanya impact atau dampak dari iklan itu seberapa besar sih kepada unit usaha yang kita jalankan. Nah, itu juga harus jadi renungan kita, jadi pemikiran kita bersama. Oke, berikutnya kita lanjut ke ini pemasaran digital bisa sangat beragam. Ada yang oke ini lanjut dulu pemilihan platform dan alokasi dana. Oke. Nah, ini di sini disampaikan bahwa tadi kita udah bahas ada media sosial. Media sosial itu kenapa kalau dari sisi dana biaya yang lebih murah dibandingkan dengan media tradisional. Nah, kadang-kala Bapak Ibu ketika beriklan di media sosial, Bapak Ibu bikin akun TikTok, Bapak Ibu bikin akun Instagram dan lain seterusnya, Bapak Ibu beriklan, mungkin biayanya tidak terlalu mahal ya, apalagi kalau misalkan tidak apa namanya? Tidak masuk ke dalam eh, kegiatan promosi yang ada di sistem gitu. Jadi kita gunakan manual. Tapi kalau iklan pasang banner, pasang billboard itu harganya lumayan tinggi bagi kita misalkan pelaku UMKM. Kemudian, tentukan anggaran per bulan untuk iklan berbayar serta alokasi untuk pembuatan konten. Jadi, memang penting Bapak Ibu ya, kita harus mengalokasikan bahwa berapa kita mau. Kalau misalkan UMKM yang mikro, mungkin oke lah, kita bisa cukup bilang bahwa untuk apa namanya anggaran per bulan saja. Tapi ketika kita bicara bahwa kita udah masuk ke kelas apa namanya kondisi usaha yang menengah, itu kan udah butuh lebih besar. Nah, makanya kita butuh tim. Mungkin ada tim konten kreatornya yang memang khusus untuk mendeliver informasi terkait dengan produk, terkait dengan jasa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu kepada siapa? Kepada konsumen. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada search engine ya, optimization dan search engine marketing. Nah, ini semuanya adalah berbasis kepada apa namanya kalau kita bicara dari sisi keuangannya adalah kalau yang SEO gitu, Search Engine Optimization itu adalah pengembangan website dan konten marketing, sementara Search Engine Marketing itu adalah Google Ads dan lain-lainnya yang ada namanya PPC ya, pay per click seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara bahwa tentang influencer marketing, Bapak Ibu tahu mungkin banyak sekali orang yang pakai influencer begitu untuk apa ya, memberitakan gitu ya atau menjadi
perpanjangan tangan untuk memperluas brand gitu ya, atau untuk supaya orang tahu nih ada produk ini misalkan. Teman saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini mungkin gitu ya, ada yang berteman dengan akun Instagramnya Gasken Kui atau Kui Gasken gitu ya, pokoknya gitulah pokoknya. Itu review makanan gitu. Itu kan bagian dari influencer. Dia yang memberitakan Bapak Ibu kepada orang yang pengikut-pengikut dia bahwa ada produk ini di sini. Nah, itu kan fungsinya. Nah, tapi pertanyaan kita adalah yang seperti apa yang harus kita gunakan. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu usaha Bapak Ibu seperti apa. Kemudian memang pada skala kita bicara UMKM ya, atau kita bicara tentang mikro Bapak Ibu, sebaiknya influencer itu nano atau mikro. Ya, nano atau mikro itu artinya lebih kecil gitu, nggak sampai berjuta-juta gitu, paling ratusan ribu gitu atau di bawahnya begitu. Supaya apa? Karena influencer nano dan mikro ini lebih terjangkau, tersegmentasi audiensnya seperti itu. Engagementnya lebih tinggi kadang-kadang seperti itu. Kemudian juga hari ini Bapak Ibu, kalau kita pelajari lebih jauh, Bapak Ibu lihat bahwa misalkan di Kota Bandung nih, di Kota Bandung itu lagi marak-maraknya, banyak-banyaknya adalah misalkan orang yang lari. Kita lihat perubahan Bapak Ibu, orang yang punya kafe, punya coffee shop dan lain-lainnya, sekarang itu membangun kolaborasi dengan komunitas lari. Untuk apa itu tujuannya? Apakah semata-mata supaya untuk mereka supaya belanja ke sana? Enggak, Bapak Ibu. Tujuan utamanya bukan bukan runnersnya yang belanja di tempat kopinya, tapi adalah orang-orang ini membawa kabar ke orang-orang lainnya, ke layer keduanya bahwa ada loh kafe ini di sini, ada loh sarapan pagi di sini. Nah, itu tujuannya. Jadi, kalau misalkan saya bayar 2 juta misalkan untuk satu influencer, itu hanya berapa ini kan apa berapa jangan berapa ratus ribu atau apa gitu. Tapi kalau misalkan yang datang satu kali lari itu 30 atau 40 orang, semuanya posting begitu. Nah, itu kan jadi meningkat. Awareness dulu, Bapak Ibu. Bukan pada tahap keputusan membeli. Awareness dulu, tahu dulu. Nah, perkara nanti itu adalah membeli atau tidak, itu adalah perjalanan apa namanya? Kita follow up secara continue gitu. Kita lakukan iklan dan seterusnya gitu, atau promosi-promosi video di Reels dan lain-lainnya supaya kita ada keterikatan yang bagus itu. Kemudian saya agak cepat ya Bapak Ibu, takut waktunya kurang apa namanya tidak cukup nanti. Efektivitas dan ROI pemasaran digital. Nah, ini kita harus cek juga Bapak Ibu, tadi saya bilang ya. Jadi ketika Bapak Ibu iklan, pastikan bahwa Bapak Ibu memperhatikan misalkan ada cost per kliknya berapa, cost per leadnya, conversion rate-nya berapa, supaya Bapak Ibu bisa analisis dan bisa membuat keputusan terkait dengan iklan yang nantinya akan digunakan dilanjutkan atau tidak seperti itu. Kemudian mengelola pengeluaran dan risiko keuangan. Di sini saya sampaikan bahwa hal yang harus dilakukan adalah pertama adalah pisahkan anggaran pemasaran dari anggaran operasional bisnis. Jadi, Bapak Ibu, kebiasaan kita di usaha mikro adalah kita gabungkan semua itu. Di sana keuntungan, di sana buat beli bensin motor kita untuk ambil barang, di sana untuk beli apa namanya misalkan kresek untuk naruh barang, di sana untuk beli batagor, di sana untuk beli bakso, di sana ada cuanki lewat untuk beli cuanki gitu kan ya. Itu yang terjadi di usaha mikro kita. Nah, ini adalah habit yang sulit sekali untuk kita rubah ya. Jadi ini sulit Bapak Ibu. Saya secara jujur, secara gamblang gitu ya mengatakan sulit sekali. Tapi mau atau tidak mau, kita harus melangkah ke arah bahwa kita harus berubah. Kita harus mulai untuk belajar memisahkan. Kita harus mulai belajar untuk memplotting satu persatu dari kegiatan bisnis kita. Jangan semuanya digabungkan. Atau di sini disarankan untuk menggunakan software memantau pengeluaran. Kalau tidak sanggup software, Bapak Ibu, minimal Excel. Kalau tidak sanggup Excel, minimal Bapak Ibu tulis secara rinci, oke? Jadi supaya akhir bulan kita tahu bulan ini kita dapat berapa gitu. Seperti itu. Kemudian tentukan batas maksimal pengeluaran bulanan untuk iklan atau promosi agar tidak mengganggu arus kas bisnis. Gunakan testing kecil sebelum mengalokasikan dana sebesar untuk iklan yang lebih luas. Nah, itu ya. Jadi maksudnya adalah jangan sekali-kali Bapak Ibu langsung langsung wah dananya berapa langsung digunakan untuk iklan. Jangan, sebaiknya dipantau dulu, dicek dulu apakah seberapa besar efektivitasnya, dievaluasi dan seterusnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya.
Oke, part berikutnya kita bicara tantangan dan solusi dalam digitalisasi UMKM. Nah, apa sih tantangan kalau kita bicara tantangan dan solusi ya? Maka data survei BPS 2023 menyatakan bahwa 69% UMKM di Indonesia menghadapi tantangan literasi digital. Oke, Bapak Ibu bayangkan dari 100 UMKM berarti 63 UMKM itu dia menghadapi tantangan literasi digital. Apalagi pada apa namanya rekan-rekan yang menghadap apa namanya yang UMKM-nya misalkan bukan saya mengecilkan Bapak Ibu ya, ini sebatas sharing, misalkan toko kelontongan yang jaga udah usia bapak-bapak lanjut atau ibu-ibu lanjut misalkan, kan udah sulit. Nah, itu yang terjadi tantangannya. Sementara Bapak Ibu, di lapangan orang bersaing. Bapak Ibu bayangkan, seandainya di satu kompleks ada satu toko kelontong, dijaga oleh katakanlah lansia begitu. Di satu waktu gitu ya, ada toko kelontong yang dibuka oleh anak muda yang umurnya 30 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perbedaan nyata toko yang dikelola oleh orang yang udah lansia misalkan dengan yang lebih muda. Bukan dari sisi misalkan kecepatan dan lain-lainnya, tapi dari sisi pelayanan, Bapak Ibu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini kondisi nyata gitu. Bahkan skala Bandung yang ada di maksudnya kotanya bagus gitu ya, kotanya di kota banget, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Apalagi kita bicara bahwa ada di desa-desa, ada di pedesaan. Bapak Ibu bisa bayangkan sendirilah begitu ya, bagaimana kondisinya. Kemudian World Bank 2022 menyatakan bahwa pelatihan digital dapat meningkatkan produktivitas UMKM hingga 40%. Oke? Jadi saya berikan kondisi, saya baca juga bahwa pada akhirnya World Bank itu 2022 menyatakan bahwa di pelatihan digital dapat meningkatkan produktivitas UMKM hingga 40%. Jadi Bapak Ibu, ya, hari ini pelatihannya membuka wawasan ibarat. Besok lusa Bapak Ibu harus mengakses yang lebih praktis. Nah, cara menggunakan aplikasi ini. Misalkan pelatihan menggunakan Shopee misalkan, mulai dari foto, upload, bikin caption dan lain-lainnya. Itu yang harus diikuti juga. Jadi yang lebih praktis harus diikuti supaya apa? Supaya ketika ibu pulang dari kegiatan pelatihan ini atau keluar dari ruang virtual ini dapat ilmunya secara praktis gitu. Ya, oh kalau saya mau jualan di Shopee kayak gini caranya. Atau misalkan kalau saya nggak pernah nih pakai buku warung, gimana ya caranya? Ada pelatihan buku warung, ikutin. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi next memang harus yang lebih praktis, yang Bapak Ibu bisa langsung lakukan sehingga itu berdampak langsung kepada Bapak Ibu yang bisa nge-create usaha yang Bapak Ibu jalankan. Oke, kalau kita bicara tentang digitalisasi UMKM, maka proses penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, manajemen, hingga keuangan. UMKM perlu mengadopsi teknologi untuk tetap kompetitif, efisien, dan dapat bersaing di pasar global. Itu statementnya terkait dengan tantangan dan solusi dalam digitalisasi UMKM. Nah, apa tantangannya? Tadi di awal disampaikan kurangnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur. Jadi kadang-kala Bapak Ibu tidak semua UMKM kita itu bahkan memiliki handphone yang apa namanya mendukung digitalisasi. Itu yang terjadi. Makanya pemerintah atau misalkan kita lihat hari ini rumah BUMN itu menjadi jembatan yang paling baik gitu untuk mendukung Bapak Ibu semua sebagai pelaku UMKM agar fasilitas-fasilitas dapat Bapak Ibu jangkau. Kemudian apa biaya awal digitalisasi memang kadang tidak murah Bapak Ibu, kita harus beli beberapa part. Ketidakpastian dalam pengurangan kinerja, persaingan yang meningkat, dan keamanan dan perlindungan data itu juga jadi tantangan. Kemudian solusinya ya kebalikannya gitu ya. Peningkatan literasi itu harus terjadi, peningkatan akses teknologi dan infrastruktur itu harus terjadi. Bapak Ibu kalau tidak bisa akses maka rumah BUMN atau misalnya katakanlah PIB Unibi begitu itu merupakan fasilitator untuk Bapak Ibu akses gitu. Solusi pembiayaan untuk investasi teknologi, kemudian pengukuran kinerja dengan alat analitik, strategi pemasaran yang efektif dengan anggaran terbatas dan keamanan data dan proteksi digital. Ini penting. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kena scam gara-gara misalkan ngetransfer atau apapun itu.
Oke, kemudian rencana keuangan yang berkelanjutan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Di sini data saya sampaikan adalah 54% UMKM yang memiliki rencana keuangan jangka panjang lebih berpeluang bertahan pada masa krisis. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan tidak punya rencana keuangan, maka ancaman tutup, ancaman bangkrut itu lebih tinggi dibandingkan dengan Bapak Ibu yang punya anggaran jangka panjang. Kemudian akses kredit bank mikro membantu UMKM meningkatkan skala bisnis hingga 25%. Jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu yang dapat kur atau lain-lainnya begitu. Nah, apakah benar sesuai dengan kutipan saya dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan UKM begitu tahun 2023 dia menyatakan bahwa akses kredit kayak KUR begitu Bapak Ibu meningkatkan skala bisnis hingga 25%. Nah, apakah Bapak Ibu mengambil KUR untuk kredit mobil? Apakah Bapak Ibu mengambil KUR untuk kredit rumah? Karena itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu, nggak boleh. Pengambilan kredit dan lain-lainnya, pinjaman bank, itu harus bersifat pada hal-hal yang produktif, ekspansi bisnis Bapak Ibu. Bukan kepada hal-hal yang konsumtif, yang tidak dalam tanda kutip menghasilkan pengembalian yang signifikan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada rencana keuangan. Di sini saya sampaikan bahwa ada analisis apa namanya komponen yang harus diperhatikan ya dalam rencana keuangan. Analisis keuangan awal, laporan keuangan dasar, analisis kesehatan keuangan, penetapan tujuan keuangan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, begitu. Kemudian berikutnya ada komponen utama dalam rencana keuangan, yaitu pengelolaan arus kas, cash flow, Bapak Ibu, uang keluar, uang masuk, cashnya, dan lain-lainnya, perencanaan anggaran untuk operasional, untuk investasi, untuk tabungan dan dana darurat. Kalau misalkan terjadi pandemi seperti COVID-19, kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Nah, kita bisa bertahan. Kemudian pengelolaan utang untuk dan investasi ini tadi. Utang produktif, pengambilan pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi kalau ibu ngambil kurnya untuk produktif, jangan untuk konsumtif. Kalau konsumtif itu tidak mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, itu kan sayang. Jadi membebani gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa jangan mengandalkan satu sumber pendapatan. Bapak Ibu harus mendiversifikasikan. Jadi seperti kemarin ini contoh simpel Bapak Ibu ya, simpel banget. Kemarin saya ke Samsat, saya ngurus apa namanya cek fisik begitu, tapi saya udah fotokopi dari rumah, ternyata harus pakai map. Saya nggak ada mapnya. Mau beli di tempat fotokopinya itu ramai sekali antrinya. Terus saya keluar, saya tanya ke tukang parkirnya, Bapak kalau beli map di mana ya? Itu di tukang lotek. Saya mengulangi, Pak, saya mau beli map. Iya di tukang lotek ada gitu. Oke, oke, saya pergi gitu kan ya. Begitu ngelotek, ternyata benar Bapak Ibu, ada map dan mapnya itu adalah map Samsat. Seperti itu contohnya. Itu baru kemarin terjadi gitu. Jadi bahwa diversifikasi, jangan hanya jualan lotek aja gitu ibaratnya. Ada jualan lain gitu. Ada part lain yang ketika orang lain butuh, kita bisa menyediakan. Jadi yang ini nggak ada, yang ini bisa. Jadi jangan taruh kalau kita jualan telur dalam satu keranjang yang sama gitu. Bisa-bisa keranjangnya ada kecil dan yang besar campur-campur. Harganya bervariasi, akhirnya saling menutupi seperti itu. Kemudian ada efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, investasi dalam inovasi ya untuk R&D Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah fashion, Bapak Ibu adalah F&B, itu penting sekali untuk R&D, research and development. Jadi Bapak Ibu harus meriset apa sih ke depan. Jadi nggak bisa Bapak Ibu keluar, oh saya keluarin menu ini, udah menu ini udah sampai 10 tahun ke depan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu harus riset menu-menu baru. Jadi misalkan nih ada konsumen yang datang mau beli menu A, Bapak Ibu tawarin ini kan teh kita ada menu B baru baru ini nih. Dia beli menu A, padahal dia beli menu B, padahal dia mau menu A. Satu waktu dia akan balik lagi untuk cari menu A yang belum kesampaian. Nah, itulah fungsi dari R&D, Bapak Ibu. Kemudian optimalisasi sumber daya manusia. Ini penting ya, pelatihan dan lain-lainnya. Ekspansi yang terencana, pemanfaatan teknologi digital, fokus pada pelanggan. Kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan pengelola utang dan modal kerja. Di sini disampaikan bahwa 41 UMKM bangkrut karena 41% UMKM bangkrut karena manajemen arus kas. Buruknya manajemen arus kas. Bapak Ibu, kita lihat ya, beberapa bertahan, padahal sepi itu tokonya bertahan, itu karena tokonya depan rumahnya langsung. Dia tidak memasukkan bahwa kalau saya di tempat lain saya harus sewa. Nah, makanya dia tidak bangkrut-bangkrut. Walaupun jualannya dikit gitu, dia tetap ada gitu. Nah, itu bukan tidak tidak bangkrut sebenarnya. Karena dia jualannya depan rumahnya yang dia tidak memperhitungkan lain-lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu jualan di tempat lain, yang sewa, yang ini, nah, ini berlaku Bapak Ibu. Ketika
manajemen arus kasnya buruk, ya, cash apa dana tunainya, dana ininya tidak bagus, maka bisa menyebabkan kebangkrutan. Kemudian Kemenq bilang bahwa 12 juta lebih UMKM itu mendapatkan modal dari KUR. Berikutnya, sebelum mengakhiri, ini ada pentingnya, ini ada utang modal kerja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak saya pikir ini udah oke lah. Utang itu pinjaman, modal kerja itu dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Kemudian utang ada jangka pendek, jangka panjang. Atau misalnya kita bilang ada juga yang bilang utang lancar atau utang tidak lancar, yaitu apapun pemaknaannya pada intinya bertuju pada hal yang sama. Kemudian ada pemanfaatan dan risiko hutang. Nanti mungkin saya akan bagikan PPT ini gitu ya di akhir nanti. Kemudian ada modal kerja itu ada likuiditas, kemudian apa namanya strateginya dengan meningkatkan pengelolaan kas, negosiasi syarat pembayaran dengan pemasok dan pelanggan, supaya apa? Supaya kita dapat potongan dan lain-lain seterusnya. Nah, kemudian ada menerapkan pengelolaan utang dan modal kerja itu susun rencana pembayaran utang yang terstruktur dan realistis, serta pastikan ada dana yang cukup untuk mendukung operasional jangka pendek. Manfaatkan utang untuk meningkatkan modal kerja apabila bisnis membutuhkan ekspansi atau pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Jadi utang itu difungsikan untuk hal-hal yang seperti itu, bukan konsumtif. Oke, itu ya Bapak Ibu. Mungkin pusing. Nanti kita diskusi. Saya menutup presentasi atau pemaparan hari ini dengan satu quotes Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bahwa teknologi itu membuka jalan baru untuk UMKM. Namun, keluarga adalah rumah tempat kita selalu kembali. Gunakan peluang digital ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Itu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sinta tadi ya. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya Pak bagi peserta UMKM pada webinar hari ini. Baik, kita langsung saja ya memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, boleh sekali untuk open mic sharing bersama narasumber kita atau mungkin bisa tulis di kolom chat. Ayo Bapak Ibu dan akang-akang semuanya dipersilakan untuk bertanya karena kesempatan ini tidak datang dua kali ya. Sharing bersama narasumber kita Bapak Okta tentang masalah keuangan mungkin atau mungkin cara mengelola keuangan kita. Ayo Bapak Ibu akang-akang semuanya. Izin bertanya teh, Ya, boleh Kang. Ya, silakan Bapak. siap sebentar Bapak. Oh, Kan mengingat di zaman sekarang ini UMKM di satu sisi mendapatkan pangsa pasar yang begitu luas dengan adanya digitalisasi. Tetapi di sisi lain juga UMKM ini harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, kemudian UMKM skala makro. Nah, dengan kondisi ini menuntut strategi keuangan yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu menciptakan diferensiasi kan dari UMKM besar ke UMKM yang kecil gitu. Nah, kira-kira buat UMKM yang kecil nih, bagaimana UMKM tersebut dapat bersaing dengan perusahaan atau UMKM yang besar di platform digital yang memiliki modal mungkin lebih gede dari mereka dan keunggulan teknologinya pun lebih maju. Apakah ada strategi keuangan yang dapat dioptimalisasikan atau dioptimalkan untuk menciptakan diferensiasi yang berkelanjutan untuk UMKM yang masih kecil ini, Pak? oke. Baik, terima kasih Pak Miftah ya. Baik, jadi pada hakikatnya benar kalau memang ketika kita bicara bahwa
Kan UMKM itu mikro, kecil, menengah, begitu ya. Kita adanya di mikro misalkan, harus bersaing sama yang menengah, yang modalnya jauh lebih besar dan seterusnya begitu, apalagi sama usaha besar, gitu ya. Nah, Bapak, kalau konsepnya, saya ingin bilang begini, kalau konsepnya bersaing atau berkompetisi, itu hampir bisa dipastikan kita kalah. Kalau kita bicara tentang kompetisi, tapi kita tidak bicara pada hari ini ya, Bapak Ibu semua begitu. Ketika kita bicara bahwa digitalisasi dan seterusnya, bukan lagi bicara kompetisi, kita bicara tentang kolaborasi. Nah, kalau kita bicara kolaborasi, Bapak Ibu, kita tidak melihat bahwa pesaing itu adalah kompetitor yang benar-benar kompetitor. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi, pesaing itu adalah rekan kolaborator kita. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai kita gini lah ibaratnya. Tadi kan kalau kita bicara soal keuangan ya, itu udah pasti nggak mungkin habis ibaratnya. Kalau kita ibaratkan gitu ya, ada raksasa sama manusia kecil gitu, udah ditekan udah habis gitu. Nah, jadi bukan 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 konsepnya, kalau saya boleh bilang begitu ya, bukan konsepnya kompetisi gitu, tapi lebih kepada kolaborasi. Nah, kemudian kalau tadi berkaitan dengan diferensiasi, sebenarnya Bapak Ibu semua, produk, jasa atau apapun yang kita jual, yang kita tawarkan kepada konsumen, itu tingkat ATM-nya sangat tinggi. Jadi amati, modifikasi, tiru gitu. Misalkan Bapak Ibu keluarin satu produk, booming produknya. Maka untuk orang lain meniru itu sangat-sangat singkat. Maka dari itulah tadi kalau kita perhatikan sekilas saya menyampaikan bahwa ada yang namanya R&D. Jadi apa namanya, R&D itu penting. Untuk apa? Untuk tadi supaya kita tidak tidak hanya pada satu produk atau satu jasa aja. Itu satu. Kemudian kalau kita bicara tentang market atau pangsa pasar, itu ada yang namanya niche market, ceruk pasar. Jadi misalkan Pak Miftah misalkan usahanya apa? Kalau saya contohkan gampang gitu ya. Kita semua mungkin tahu ada produk gula yang namanya Gulaku. Gulaku dikonsumsi oleh seluruh orang misalkan. Tapi kita tahu juga ada produk gula yang namanya Tropicana Slim. Ada yang namanya Steviora. Apakah pangsa pasarnya dipakai semua orang? Tidak. Itu kepada komunitas, kepada orang-orang tertentu. Itulah ceruk pasar. Jadi kita memang ya harus tahu bahwa kalau saya tidak bisa menjadi market leader di pasar yang besar, saya harus jadi market leader di pasar yang kecil. Nggak apa-apa. Ya kan? Pada akhirnya siapa yang market leader? Kalau kita lihat, market leader akhirnya apa namanya? Boleh saya katakan bahwa Tropicana Slim adalah market leadernya di truk pasar yang kondisi seperti itu. Contoh lain misalkan yang Bapak Ibu bisa 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 saya sampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita jor-joran keuangan, akhirnya kita kalah juga gitu. Mari kita lihat dari perspektif yang lain gitu. Perspektif yang lain misalkan Bapak Ibu tahu bahwa kita punya susu Bendera, kita punya susu kental manis lah gitu ya. Tapi ada susu yang low fat misalkan, yang nol. Apakah semua orang minum susu yang nol? Tidak. Yang kalorinya paling rendah? Tidak. Tidak semua orang. Hanya kalangan tertentu saja. Maka ketika kalangan-kalangan tertentu itu kita penuhi kebutuhannya, itulah bagian dari kita mencuri pasar. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika 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 konsumen kita itu tidak bisa menjangkau yang itu gitu, kita sediakan yang part berbeda. Nah, diversifikasi seperti itu yang harus terjadi. Jadi jangan sampai kita berambisi gitu ya untuk mengalahkan apa namanya apa namanya usaha yang lebih besar tanpa punya modal yang besar juga gitu. Dalam arti modal itu apakah dari value barang yang kita ataupun usaha kita ada value-nya nggak gitu. Kalau nggak ada ya sulit juga gitu. Jadi maka kalau saya sih untuk Pak Miftah
dari saya bukan dari sisi bersaingnya, tapi dari sisi kolaborasinya. Kemudian diversifikasi itu penting. Jadi jangan sampai kita apa namanya melepaskan banyak uang hanya untuk apa ya berperang di harga gitu. Itu tidak inilah tidak oke gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Miftah terkait dengan pertanyaan tadi. Oke Bapak, terima kasih. Berarti ya, jadi masing-masing produk mempunyai pangsa pasarnya itu sendiri. Kemudian yang harus ditonjolkan tuh dari unique selling produknya mungkin ya itu Bapak. Betul, betul Pak, betul sekali, betul sekali. Nah, masalah masalah di kita itu orang nyontek itu cepat sekali Pak. Jadi mau nggak mau, kalau kita bicara tentang produk, ya udah, ketika unique selling itu tidak bisa bertahan lama, kita harus R&D, kita harus develop lagi apa nih kira-kira unique sellingnya produk kita yang mau kita tonjolin. Jadi ketika orang ngikut kita selangkah, kita udah ada di depan beberapa langkah. Memang nggak mudah Pak. Mungkin saya ngomong kayak gini gampang gitu. Tapi pada pada prakteknya di lapangan itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Kenapa? Karena butuh biaya biasanya kalau kita bicara bahwa kita menghasilkan produk ya, kalau kita bicara bahwa kita bisnisnya F&B atau fashion atau apa. Nah, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan penjualan gitu ya. Kalau memang kita membuat produk ya itu kesulitan cukup sulit gitu. Membuat identitas itu sulit, Pak. Tapi kalau misalkan produk kita udah punya identitas, biasanya gampang gitu untuk orang datang, orang belanja dan lain-lainnya. Nah, syaratnya itu kalau misalkan saya ibaratkan lagi orang jualan pecel lele banyak ya Pak ya. Banyak sekali orang jual pecel lele. Lah, kalau kita jualan pecel lele juga pecel lele kita apa bedanya sama pecel lele yang lain? Kalau sama aja ya nggak akan bertahan, Pak. Kita harus bikin itu. Jadi kalau saya jual pecel lele, saya harus ada bedanya apa? Mari kita pikirkan bersama gitu. Begitu, Pak Mita. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, gitu Bu Sinta. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak, atas jawaban dari Kang Miftah. Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya, Bapak, di kolom chat. Ya. Itu Fatma. Mm-mm. Pertanyaannya, manajemen arus kas yang bagus itu bagaimana ya? Bagaimana kita bisa memberi gaji untuk diri sendiri sebagai bagian dari pegawai produksi sekaligus sebagai owner untuk bisa menentukan HPP yang ideal. Begitu pula bagaimana kita baiknya jika ingin menggunakan karyawan tapi tanpa harus khawatir akan kualitas atau Oh, kebersihan oke. dan lain-lain Baik. dari proses. Terima kasih. Eh, ini Bu Fatimah ada di sini, Bu? Oh iya, Oh ya. Oke, kita ini ya kebetulan Bu Fatimah ini ada beberapa pertanyaan ya dalam satu part ini. Yang pertama itu adalah manajemen arus kas yang bagus itu bagaimana? Nah, jadi apa namanya kalau kita bicara tentang manajemen arus kas ya Bapak Ibu atau Bapak Ibu semua, maka setiap kegiatan produksi penjualan apapun kegiatan bisnis itu tercatat Ibu. Jadi baik itu uang masuk, uang keluar itu tercatat dengan detail. Jadi kalau misalkan ada nih uang parkir catat, beli ini beli itu pokoknya semua aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan bisnis itu harus tercatat dengan rapi. Nah, maka ketika itu tercatat dengan rapi, kita bisa menganalisis Ibu atau Bapak Ibu semua. Kalau tidak tercatat, kan gini, ketika misalkan ada part-part yang terlupakan, kita udah nyatet nih, tapi ada part yang tertinggal. Nah, ketika akhir bulan kita hitung, oh kondisinya kayak gini nih. Terus kita evaluasi, oh berarti harus seperti ini berikutnya. Nah, sementara data yang kita gunakan ini bias atau ada kekurangan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya keputusan yang kita ambil untuk bulan depan itu jadi terganggu. Jadi ada masalah. Nah, maka daripada itu pencatatan detail itu penting. Setiap ada bon, ada apa, pembelian, pengeluaran, baik itu pokoknya hubungannya, apakah itu operasional dan lain-lain, itu harus tercatat dengan rapi agar kita bisa identifikasi, Bu, yang keluar berapa, yang masuk berapa. Nah, berarti kan arus kas masuk, arus kas keluar, selisihnya. Itulah yang akan kita jadikan sebagai acuan gitu untuk kita oke, ini arus kas kita bulan ini berikutnya
Gimana? Nah, jadi kalau misalkan kita tidak rapih di arus kas, saya khawatir kalau apa namanya yang jadi masalah adalah ketika keputusan berikutnya itu jadi terkendala. Itu yang pertama, terkait dengan arus kas. Kemudian dengan memberi gaji pada diri sendiri sebagai bagian dari pegawai produksi sekaligus sebagai owner. Untuk oke, ini dulu apa namanya memberikan gaji kepada diri sendiri. Nah, eh, pada hakikatnya, kalau saya belajar gitu ya Bapak Ibu, dari pengalaman yang terjadi, ketika kita bicara memberi gaji, itu kita bicara bahwa kita bicara bicara ini aja, eh, gaji karyawan berapa, kita kita pengennya digaji berapa. Itu bisa berangkat dari sana ya. Misalkan ibu pengennya ibu digaji berapa sih satu bulan? 10 juta misalkan. Nah, bisa nggak? Kalau nggak bisa turunin. Sampai di berapa? Oke, kita ikut mainnya UMR misalkan. Kita bisa nih dengan saya bisa bisa main UMR misalkan. Angka berapa? 3,5 misalkan. Atau 37. Oke, di situ bisa. Nah, kalau udah bisa seperti itu Bapak Ibu, konsisten. Artinya Bapak Ibu satu, Bapak Ibu dapat gaji ya, itu satu. Kemudian Bapak Ibu dapat profit dari usaha. Jadi itu jadi dibedakan. Jadi jangan sampai kalau misalkan usahanya untung 15 juta, jebret 15 jutanya langsung masuk ke ibu gitu. Itu sebagai oh itu kepemilikan saya gitu. Enggak sepenuhnya seperti itu. Ya kan? Mungkin 5 jutanya milik saya, 10 jutanya adalah keuntungan dari bisnis saya. Keuntungan dari bisnis tidak bisa ibu gunakan serta-merta atau kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kenapa? Karena nanti ketika bisnis kita membutuhkan bantuan, ya, apakah itu dari tadi saya bilang pengembangan R&D atau ibu mau ekspansi bisnisnya, maka kita punya nih dana. Dibandingkan kalau misalkan pengelolaan harus kita jelek, kas kita jelek, misalnya gini, saya bisa melakukan pinjaman nih. Saya pinjamlah pakai kur. Kurnya tadi misalkan ibu dapat 50 juta misalkan. 50 juta sama ibu dipakai untuk DP mobil 30 juta misalkan. Ya. 20 jutanya untuk renovasi rumah. Sekarang sok gimana kondisi arus kas kalau misalkan itu terjadi? Apa enggak ngap-ngapan gitu kan ya? Apa enggak stres tuh kira-kira ngurus arus kas ketika kondisi seperti itu? Makanya jadi hutang itu tidak selamanya jelek ketika kita bisa kelola dengan baik. Pengelolaan hutang yang baik itu tadi dari arus kas. Kita tahu bahwa oh kita masih bisa nih. Hutang ini kita pakai untuk bangun outlet yang ini. Kenapa kita bisa bangun outlet yang itu? Oh, ternyata saya jualannya adalah jasa laundry. Di sana mayoritas tuh mahasiswa, jumlahnya ribuan orang di situ. Ini peluang untuk dapatkan keuntungan. Nah, dari sanalah saya bergerak. Misalkan kan. Nah, untung tuh. Nah, maka ketika ibu memberikan gaji kepada diri ibu, ya udah ibu berikan aja sesuai dengan keinginan ibu berapa. Kemudian atau ibu mengikuti dari yang umum gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak masalah, Bu. Jadi apa namanya? Yang penting ibu tidak menghabiskan seluruh keuntungan untuk keperluan pribadi atau keperluan keluarga lah katakan gitu ya. Kalau memang ibu punya usaha, karena nggak bisa usaha usaha kita itu dia butuh juga apa namanya extra plan lah gitu. Kalau misalkan something something terjadi kita punya gitu. Jangan sampai kita habisin. Itu yang kedua. Kemudian sebagai owner untuk bisa menentukan HPP yang ideal. Begitu pula bagaimana jika kita baiknya jika ingin menggunakan karyawan tapi tanpa harus khawatir akan kualitas. Oke. Kalau HPP yang ideal, memang sebaiknya dibikin minimal kalau tidak ada sistem Bapak Ibu, kita bikinnya di Excel. Jadi di Excel itu kan bisa sampai 0, gitu ya. Misalkan Ibu, oh saya pakai kainnya, misalkan anggaplah kain nih 0, sekian gitu, itu dibikin. Nah, jadi semakin rinci HPP-nya, semakin Ibu memperinci, semakin gampang lah kita menentukan. Misalkan Ibu jualan satu cup kopi. Satu cup kopi ini dibuat harus detail. Dibuat dengan berapa gram kopinya, kemudian susunya, kemudian harga cupnya berapa, kemudian seal, kemudian pipet itu komplit. 1 bulan gaji karyawan berapa, ditarik ke
harian, masukin harian gitu. Jadi itu bisa dilakukan untuk HPP supaya HPP-nya ideal. Kalau misalkan oh ini mah iklan ada nggak iklan? Masukin iklan ada. Jangan sampai kita ini oh saya ada iklan tapi iklannya nggak masuk ke dalam HPP gitu misalkan. Itu juga jadi masalah juga kadang-kadang. Kadang kayak kita mikirnya oh saya untung gitu padahal saya buntung gitu. Sebenarnya apa plus-plus juga gitu kalau kita tidak detail. Oke, yang berikutnya tanpa harus khawatir kalau akan kualitas. Oke, mau hire karyawan. Nah, Ibu, kalau Bapak Ibu semua mau hire karyawan, Bapak Ibu harus bikin SOP dulu. Itu yang penting. SOP kerja. Gimana SOP kerjanya? Kalau Bapak Ibu cuma hire, terus bilang, oh nanti gini, gini, gini. Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Pasti sulit. Bikin SOP dulu. Setelah bikin SOP, berikan dia pelatihan. Apakah pelatihannya adalah on the job training? Pelatihan di tempat Ibu langsung? Ibu bisa lihat kan kalau dari pelatihan, apakah dia orangnya cekatan, apakah dia orangnya nunggu terus diperintah, apakah orangnya inisiatif tinggi, kan kita kelihatan ketika dia on the job training. Bapak Ibu bisa menerima karyawannya misalkan saya terima kamu dalam waktu 1 bulan ya. Kamu masuk dulu, saya gaji kamu seperti normal, tapi kalau misalkan kamu tidak bisa apa namanya improve di tempat ini, ya saya nggak bisa pertahankan, saya nggak bisa kontrak kamu gitu. Nah, jadi dalam 1 bulan itu kita evaluasi dan monitoring. Kita lihat karyawan ini memenuhi nggak kriteria Bapak Ibu sebagai pemilik usaha. Nah, biasanya kan pemilik usaha pengennya orang cekatan, bisa ini itu, disuruh ini bisa, suruh itu bisa, dan lain-lainnya. Kan itu perspektif dari pencari kerja, dari apa namanya Bapak Ibu yang hire. Dari pencari kerja, dia pengen kerjanya enak, gajinya ada, kerjanya nggak capek, kan gitu. Kalau kondisi sekarang. Nah, tapi nggak bisa kan. Jadi supaya Bapak Ibu tidak salah dalam menentukan karyawan, ya. Nanti kalau udah dijadikan pegawai tetap atau apa, jadi sulit Bapak Ibu. Makanya di awal dikasih masa uji coba dulu atau probation gitu 1 bulan misalkan Bapak Ibu lihat dia gimana kalau Bapak Ibu produksinya kue misalkan gitu kan itu kan lumayan ini ya tricky gitu butuh orang yang telaten dan seterusnya nah maka itu harus dicek jangan sampai apa namanya tidak sesuai gitu nah tadi ya Bapak Ibu semua terutama Ibu Fatimah terkait dengan yang saya sampaikan tadi itu yang penting adalah SOP-nya harus ada dulu SOP kerjanya mulai dari A sampai Z-nya itu harus ada supaya ketika karyawan masuk dia bisa belajar dari SOP kemudian juga dia bisa on the job training jadi dia kerja sambil belajar. Jadi ketika dia on job trainingnya approve, maka dia bisa lanjut sebagai karyawan atau diangkat gitu ya. Tapi kalau enggak, sebaiknya apa namanya Bapak Ibu memutuskan di awal lebih baik daripada mengganggu perjalanan bisnis Bapak Ibu semua. Itu mungkin Bu Fatimah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada diskusi lebih lanjut. Terima kasih, Ano. Oke, baik cukup Ibu Fatimah. Cukup, cukup. Oke, terima kasih. Kembali ke Bu Sinta, Bangga. Terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan Fatimah. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi untuk materi kita pada hari ini. Ini ada dari Dini ya kayaknya ya, Dini Purwadani. Oh iya, Ya, ada. jasa influencer kisaran berapa ya untuk F&B dari rame terendah sampai medium. Barangkali ada yang pernah apa namanya sambil bertanya ke teman-temannya. Saran saya Teh Dini kalau Teh Dini F&B itu kalau saya nggak tahu ya secara komprehensifnya tapi saya kenal gitu dengan yang Kui Gasken kalau nggak salah saya dan yang Betty itu saya kenal untuk ininya gitu ya. Nah tentu mereka red cardnya agak tinggi sekitaran 2,5 atau 3 jutaan kalau saya nggak salah gitu ya untuk red cardnya. Tapi saya kasih ini ya kasih pemahaman bahwa Bapak Ibu pernah nggak lihat bahwa banyak sekali coffee shop ataupun toko-toko akhirnya bekerja sama dengan komunitas lari untuk mengadakan acara lari di tempatnya dia. Bukan fun run yang gimana-gimana Bapak Ibu, cuman jadikan meeting point aja buat dia lari. Nah, mereka nyediain apa? Fasilitasnya. Mereka nyediain buah, infus water, itu aja atau misalkan kue gitu kalau misalkan mau apakah itu sampai 1 juta nggak sampai untuk berapa orang 40 sampai 5 30 sampai 40 orang
Itu rutin Bapak Ibu lakukan. Paling kalau kalau saya hitung-hitung ya, kalau pakai buahnya semangka, infus water sama kue untuk 40 orang kayaknya 500.000 atau 600.000 untuk sekali datang 40 orang, 30 orang, mereka masing-masing mereka pasti belanja Bapak Ibu, sedikit banyak pasti belanja. Kemudian diposting sama mereka semua di Instagram 40 orangnya, kalau satu akun Instagram itu satu orangnya punya teman 300 aja, udah 1.200 menjangkaunya. Itu paling sedikit kan? Belum lagi kalau misalkan lihat story. Kalau storynya 100, berarti kalau ada 30, 300 yang lihat. Nah, yang seperti itu bisa. Jadi tidak hari ini ya Bapak Ibu, hari ini memasarkan produk itu tidak melulu kita bicara tentang influencer saja, bahwa ada loh sekarang yang namanya apa namanya running community yang lagi hypesnya sekarang adalah running community, dan ternyata mereka dari sisi kita sebagai pemilik usaha dapat diberdayakan untuk menjadi bagian dari marketer untuk produk kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat itu. Misalkan di apa banyak lah, di banyak toko kopi itu akhirnya mereka apa namanya bikin collab sama komunitas untuk itulah, untuk promosi seperti itu. Itu Bu Dini yang bisa saya sampaikan barangkali. Begitu Bu Sinta. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Ibu Dini? Apakah cukup untuk saran dari Bapak? Atau mungkin ada tanggapan dari Ibu? Oke, baik. Terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Baik, mungkin kita cukupkan ya Pak untuk sesi tanya jawabnya dikarenakan waktunya sudah habis. Terima kasih Boleh. Bapak atas jawaban dari pertanyaan peserta webinar hari ini. Eh, Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Okta Eka Putra SPMM, yang telah menyampaikan materi pada hari ini, dan para peserta yang telah hadir. Semoga apa yang didapat pada pelatihan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ini seperti biasa, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kita akan kita akan foto bersama ya untuk sesi dokumentasinya. Boleh untuk para peserta untuk on cam supaya terlihat wajah-wajah cantik dan gantengnya. Oke, baik. Baik, ayo yang lain. Ini biasanya. Oke, baik ya, kita bukan sesi dokumentasi. 1, 2. Oke, baik. Sekali lagi ya untuk slide selanjutnya. 1, 2. Boleh ibu-ibu, bapak yang ingin bergaya untuk ini ya, sesi dokumentasinya. Ya, baik. Baik, 1, 2. Oke, baik, selesai. Oh, aduh macet, aduh macet. Oke, baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua yang hadir. Saya Baik, Bapak. pamit. Terima kasih, Bapak, atas Assalamualaikum. waktunya. Sama-sama, sama-sama Bu, atur nuhun. Baik, Mari Pak. saya meninggalkan ruang ini ya. Baik, Bapak, silakan.